sejatine kang mangkono wis kakenan nugrahaning Yang Widi bali alaming juga memberikan kesempatan kepada para audiens yang ingin memberikan tanggapan ataupun juga pertanyaan kepada Romo Suparmono, karena di sini ada banyak tokoh-tokoh dari lintas agama, Romo, yang mungkin ingin berdialog juga dengan panjenengan. Mungkin dari Bapak Ibu para tokoh-tokoh agama yang telah hadir mungkin ingin menanggapi tentang pembahasan kita pada sore hari ini, ataupun kepada para pemuda-pemuda yang hadir dari Serawung Psikologi ataupun dari kelompok-kelompok yang lain, monggo saya berikan waktu dan juga kesempatan. Nggih. Pemuda. Dari tokoh pemuda. Saya dari pemuda ya. Sudah tua kan. Saya mencoba sedikit memberi antitesa bahwa pernyataan-pernyataan yang ditawarkan sama pemaparan pemantik perjalanan, bagaimana perjalanan itu membentuk atau menuju kepada apa sih itu perjalanan itu adalah proses menuju jati diri, tadi dikatakan seperti itu. Namun faktanya bagaimana perjalanan tersebut sering terhalang, sering dipersulit oleh mereka, atau saya persempit, mereka yang punya kuasa atau mereka para kapital, mereka yang punya posisi, mereka yang punya kekuatan, power, sehingga perjalanan kita sebagai manusia untuk menuju jati diri kita sebagai manusia dipersulit. Bukan hanya menjadi manusia, sebagai mahasiswa pun kita dipersulit oleh sistem, sehingga perjalanan tersebut salah ketika kita artikan sebagai apa jenenge, ini menuju proses untuk menemukan jati diri perjalanan itu. Mulai ya seperti itu pulang. Namun faktanya nggak seperti itu, Pak. Sering kali saya temukan seperti itu. Satu proposisi yang ditawarkan oleh Karl Marx, tokoh kapital tersebut, jauhkan masyarakat atau individu dari sejarah, maka individu atau kelompok tersebut mudah dikendalikan. Kata Karl Marx seperti itu. Sehingga kita lupa mengapa sih kita penting belajar sejarah, belajar budaya, sehingga karena kita ingin tahu identitas kita sebagai culture Jawa ataupun sebagai individu seperti itu. Namun faktanya sejarah kita diperjauh, dipersulit untuk mempelajari sejarah sehingga kita lupa. Contoh, mohon maaf ya kalau ada salah kata, RUU TNI Polri kemarin, RUU TNI. Loh, kita dijauhkan, kita lupa ada sejarah tahun 98 waktu itu dan lain-lain. Menurut Romo Paulus, sebenarnya ini pertanyaan teknis, bagaimana sih kesulitan tersebut bisa kita atasi sebagai manusia yang merdeka atau manusia yang sadar bahwa jalan kita dipersulit, bahkan kita tidak menemukan jalan. Itu pertanyaan saya, Pak. Bagaimana cara menemukan atau cara mempermudah lah seperti itu untuk menemukan jalan tersebut? Faktanya sistemnya kayak ini. Terima kasih. Nah, tadi juga menyebut sejarah dan budaya, maka saya ingin mengambil dari pangkur yang lain, lalu baru saya uraikan untuk membaca saat ini. Ya, ini juga saya dapatkan di kelas 2 SD dulu ini, kelas 2 SD dulu.
mingkar mingkur ing angkara akarono karenan mardi simbi sinawung resmining kidong sinuba sinukarta mrih kratarta pakartining ngelmu luhung kang tumraping tanah Jawi agama ageming aji. Tapi ada juga yang mengubahnya di bagian akhir itu agama ageming abdi ya. Aji itu pemimpin. Mengapa ini saya katakan? Harus saya katakan bahwa sebetulnya apa yang ada saat ini kelihatannya kita tercabut dari akar budaya. Ya, tercabut dari akar budaya kita. Karena sebetulnya dikatakan dari sini bahwa seharusnya untuk menghindarkan diri dari angkara, bila kita mau mendidik anak-anak atau kaum muda, saya bahasakan supaya langsung ke situ, mestinya juga dengan cara yang indah. Dengan cara yang indah. Dan ada Sinuba Sinukarta yang mengartikan mestinya menyuapinya juga dengan baik. Lalu kebetulan di bagian ini mungkin ini hal yang serius menurut saya. Ini hal yang serius bagi kita semua, juga bagi para pemimpin, juga tentu saja pemerintah maupun juga ya semua ya orang tua. Ketika saya mempelajari kaitannya dengan neuroscience, sebetulnya apa yang anak-anak, khususnya masa anak-anak itu dan juga kita itu menurunkan melalui DNA kita apa yang luka-luka yang kita bawa. Dia ada penelitian bahwa seorang anak tampaknya gembira, senang sekali, itu memang mereka mudah sekali untuk digembirakan. Tapi kalau anak itu tiba-tiba mengalami luka, dibentak, itu akan terbawa dalam memori seumur hidup dan akan membawa luka. Dan orang yang terluka pasti akan melukai. Orang yang sakit pasti akan menyakiti. Maka ini mrih kerkartop pakartening ilmu luhung. Ya ini yang sekarang ini kelihatannya kita kehilangan itu. Maka kembali pembicaraan seperti ini menurut saya bagian yang sangat penting. Dan saya ingin sharing kecil, tapi sungguh-sungguh saya alami. Saya dulu waktu di pedalaman Kalimantan, saya telah mengatakan saya sempat juga dikepung polisi, sungguh dikepung polisi. Kebetulan ayah saya juga polisi, jadi saya juga biasa saja. Ini di sini ada bapak polisi juga di sini. Terima kasih bapak ya. Bapak saya juga polisi ya. Ya. Waktu itu kami itu ketika membela hutan adat Syukur pada Allah tahun Januari yang lalu, saya melewati daerah itu, hutan adat itu masih utuh, itu yang dulu sempat kami bela itu. Nah, dan saya waktu itu agak panjang sedikit ya. Ya ini saya percaya akan kebaikan hakiki pada setiap manusia. Lalu saya waktu itu dalam khotbah memberdayakan umat itu untuk melakukan apa yang dikatakan Mahatma Gandhi, aktif non-violence, tanpa kekerasan sama sekali. Bahkan dalam hati tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada amarah. Saya percaya akan hal itu. Maka kemudian dalam khotbah saya memberikan contoh mengenai lihat induk ayam itu. Di depan anak-anak, di tengah ibu-ibu, cewek-cewek, di belakang bapak-bapak dan pemuda-pemuda. Saya mengatakan, lihat induk ayam itu. Induk ayam itu kalau tidak punya anak, maka kalau ada kambing atau ada ular, langsung akan menyelamatkan diri. Tapi kalau punya anak, induk ayam itu akan mengepakkan sayapnya melindungi anaknya. Saya lalu mengatakan agak mengentak saya, inilah insting cinta, belas kasih pada binatang, melindungi anak-anaknya.
Lalu saya waktu itu mulai menghentak, tanah adat ini, hutan adat itu adalah warisan nenek moyang untuk masa depan anak-anak di sini yang di depan ini. Kalau bapak-bapak di belakang itu tidak berani membela tanah adat ini, kalian akan dikenang oleh anak cucu kalian sebagai generasi tua pengecut tidak berguna. Wow. Saya bilang gitu. Tapi ini adalah gerakan cinta. Dalam cinta tidak boleh bahkan ada kebencian, ada amarah dalam hati. Tidak boleh. Kalau kita ingin diberkati oleh Allah, berdoa dengan cinta tanpa kekerasan, non-violence. Itu pertama untuk mengakses berkat Allah. Tapi juga secara praktis, saya mengatakan kalau saat ini kalian satu saja tidak bersatu melaporkan saya kepada polisi, ya gitu. Saya sebagai provokator, maka saya akan ditangkap, dimasukkan penjara dan kalian akan hancur. Saya bilang begitu. Lalu sempat ketika saya janji perusahaan untuk membayar kayu yang sudah ditebang, logging yang sudah ditebang itu kami notariskan. Ketika tiba saatnya mau membayar, kami sudah siap menyambut, memestakan dengan hormat, dengan penuh cinta. Ternyata diingkari oleh perusahaan. Nah, waktulah saya melabrak ke perusahaan itu. Pada saat saya melabrak di perusahaan itulah, maka itu di Pontianak saya dikepung oleh polisi. Lalu saya mengatakan, ya polisi itu sahabat kita, pelindung hidup dan hak milik kita. Kalau polisi sungguh-sungguh, mereka tidak akan berbuat yang jahat kepada kita. Asal kita tidak melakukan kejahatan, maka polisi tidak punya hak bahkan menyentuh kita. Nah, kemudian dikepung agak lama, akhirnya mereka pergi sendiri. Nah, kebetulan ketika saya selesai dari pedalaman, saya kemudian mengajar di Pontianak. Saya sering diundang di Polda. Saya bicara yang sama, mungkin bapak-bapak ya waktu yang kepung saya gitu. Karena mereka terus maaf gitu. Tapi ya gini maksud saya, motivasi dasarnya tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada kekerasan. Maka demo-demo itu kalau asal damai menyuarakan, ya silakan. Dan ini negara demokrasi. Tapi kalau kemudian dengan kekerasan, ya pertama sulit mengharapkan akses berkat dari Allah. Kedua juga ini akan menimbulkan banyak kerugian yang lain. Ya saya hanya mau mengatakan itu. Terima kasih. Ketika kita korelasikan dengan pertanyaan para sang tokoh pemuda tadi mengenai antitesa yang diberikan kepada pembahasan yang telah kita bahas pada kali ini, mengenai bagaimana seseorang yang melakukan mudik batin tapi jalannya itu terkendala oleh sistem yang ada. Ada jawaban yang menarik bagi saya tadi adalah tentang cinta. Jadi bagaimana kita menjawab itu dengan tidak adanya sebuah kebencian, dan juga ketika kita punya sebuah kritik ataupun apapun itu, kita bisa menyampaikannya dengan sebuah hal-hal yang baik gitu nggih Romo, yang baik, daripada kita menimbulkan kerusakan ataupun kerugian yang lebih besar seperti itu. Mungkin gimana ini? Apakah ada tanggapan balik atau gimana? Oh sampun nggih. Dari kira-kira dari para bapak-bapak, ibu-ibu tokoh lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Romo tadi menceritakan tentang perjalanan ketika menjalankan misinya, bahwa di negara-negara lain itu Romo sebagai orang Indonesia memang mereka menilai bahwa Romo itu memang orang Indonesia yang mudah adaptasi, yang baik dengan siapapun gitu ya. Begitu juga kami ketika perjalanan di Masjidil Haram di Madinah juga gitu. Ketika kami ngobrol dengan mereka yang pedagang-pedagang dari Arab itu paling suka melayani orang Indonesia karena memang orang Indonesia menurut mereka baik, sopan gitu kan. Nah, kalau mereka orang luar negeri itu menilai kita baik,
Tapi kenyataannya di Indonesia sendiri kenapa pejabat-pejabat itu kok jahat sekali gitu. Sebegitu jahatnya hingga mentolol dengan kita gitu. Nah, apa yang salah dari kita? Mungkin dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, itu yang salah itu di mana? Padahal mereka di luar itu sebegitu suka ketika kita komunikasi dengan orang luar, kita membeli barang di toko mereka itu suka. Saya suka orang Indonesia, paling mudah diatur. Intinya seperti itu. Orang Indonesia itu kesannya itu memang baik di luar. Nah, kok di dalam sendiri itu seperti ini gitu. Nah, menurut Romo itu yang salah itu apa gitu? Satu. Yang kedua, mungkin saya dulu itu di 98 juga demo Romo. 98 itu saya demo ketika itu di Jogja, dan kebetulan di Jogja itu memang kami selain memang pihak aparatnya itu sungkan dengan Hamengkubuwono gitu kan. Tapi kita memang betul besar gitu dan damai. Nah, mungkin kalau tadi Romo menyampaikan ada demo yang anarkis itu mungkin kurang memiliki peran masing-masing mahasiswa juga, mahasiswa atau masyarakat mungkin ya karena terprovokasi yang ada kata-kata atau orang yang diselundupkan di dalam untuk memacu kita supaya anarkis, atau bagaimana saya tidak tahu, karena saya 98 itu betul saya ada di Jogja dan enggak ada kerusuhan seperti itu, karena antara polisi, Pak Hamengkubuwono sendiri dan kami serta Bapak Ibu dari dosen itu mengawal kami gitu. Jadi kalau kemarin itu kok demo anarkis itu mungkin ada penyelundup juga tapi saya yakin dari mahasiswa itu kalau tidak terprovokatif ketika di lapangan itu insya Allah enggak ada anarkis ya Mas ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana sebenarnya kita memiliki perjalanan yang baik juga, tapi terkendala dengan satu, ya, ini adalah sistem. Ketika tadi perjalanan ke Mekah dan Madinah, atau orang-orang luar itu memang melihat orang Indonesia ini sopan, ramah dan sebagainya, tapi kenapa pejabat-pejabat yang ada itu kok tidak seperti itu, Romo? Pertanyaan yang pertama itu mungkin bisa dijawab dahulu, Romo. Ya, saya ingin mencoba menjawab dengan menggunakan apa yang Pangkur pertama tadi. Mungkin karena yang terjadi adalah orang itu tidak mundur dari engkang sifat wiseso winiseso. Jadi jadi sungguh-sungguh dalam bahasa saya, kita ini menjadi agama simbolis, tapi kehilangan hakikatnya, esensi hidup keagamaan kita. Dan dalam konteks seperti ini mungkin ya agama bahkan mudah ditunggangi untuk mendapatkan kekuasaan. Dan yang menonjol sekali itu adalah yaitu ambisi wiseso winiseso ini, saling berkuasa dan saling menguasai. Nah, dalam hal ini ya saya sebagai agamawan, sebagai pastor harus mengatakan juga mungkin kami sendiri itu gagal untuk membawa pada kehidupan rohani yang yang esensial, yang hakiki. Tapi kita puas dengan hanya yang simbolik. Nah, yang simbolik ini mudah sekali dimanipulasi oleh kekuasaan. Dan kekuasaan sendiri ya dengan begitu ya tetap terus berlanjut dengan tapi saya sempat nulis mengenai negara.